Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, sebab kalau kita ada hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita mau berterima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan. Kami berterima kasih kepadamu, sebab engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Pada sebab anugerah ada dan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih. Ada anugerah ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih dan hidupmu sekarang untuk memujimu selamanya. Selamat program dan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu, Tuhan, ada kasih-Mu, terima kasih buat kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anak buat hidupmu sekarang
memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih aku hidupku sekarang utamamu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih dan aku hidupku sekarang utamamu itu sama jangan buat hidupku sekarang itu sama jangan kamu buat hidupku sekarang utamamu selamanya. Kami bersyukur terima kasih kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu yang besar. Ajaib dan mulia. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
selamanya. Selamanya Engkau baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Sila nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, sungguh baik, amat baik Engkau, selamanya Kau baik. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun,
Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau jagai kami seperti biji matamu. Engkau lindungi kami. Kau pagari kami dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam. Engkau limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu. Engkau berikan sukacita-Mu dalam hidup kami. Ya, hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami, tapi oleh karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur. Kami aman. Kami tenang. Kami bersyukur kepadamu. Kami tak pernah kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh bagi kami. Engkau Yehova Nisi, Yehova Shalom, Yehova Rafa. Segalanya dalam hidup kami. Waktu kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami berserah, kami berharap, kami percaya hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Sebab sungguh bukan karena kuat gagah kami boleh ada sampai hari ini. Semua hanya karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab kami mau terus percaya dan berharap hanya kepada. Terima kasih. Haleluya. Bukan karena kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mungkin sendiri.
Engkau Tuhanku yang menolongku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tangan dan lepaskan Allah dalam hidupku. Bukan dengan Tuhan ku dapat jadi hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkau Tuhanku yang menyayangi, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjaga hidup, Engkau yang memelihara hidup, sehingga kami aman di dalam. Sekalipun sekeliling kami bergelora, kami tetap tinggal tenang bersama. So kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang menenangkan dan menyegarkan jiwa kami. Untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami mengerti dan memahami firman. Ya kami percayakan firman dan kami melakukannya dalam. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sambut firman. Haleluya. Amin.
Oke, shalom semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama terus bersekutu bersama memuji menyembah Tuhan dan kita boleh terus belajar bersama-sama akan firman Tuhan karena sungguh firman Tuhanlah yang menjadi dasar dalam setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang memimpin menuntun kita. Kita masuk di dalam Yesaya pasalnya yang ke-27. Kalau beberapa hari ini, mulai dari pasalnya yang ke-24, bicara tentang nubuat, tentang akhir zaman. Nah, satu hal yang saya syukuri secara pribadi, dan tentu menjadi rasa syukur bagi setiap kita, dari 4 pasal yang kita baca tentang nubuat akhir zaman, kalau saya boleh beri perbandingan, itu perbandingannya 3:1. Di pasal pertama saja diceritakan bagaimana hal-hal yang menakutkan itu akan terjadi berkaitan dengan akhir zaman. Tetapi 3 pasal berikutnya itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengucap syukur karena ada perlindungan, ada penjagaan. Terus kita bisa bernyanyi, memuji karena kelepasan yang Tuhan berikan. Bahkan sampai hari ini kita baca di pasal 27, kita diselamatkan. Jadi seperti berkali-kali kalau berbicara tentang nubuatan akhir zaman, apalagi kita yang sedang hidup di hari-hari di mana banyak nubuatan-nubuatan itu sedang digenapi dan akan digenapi sampai puncaknya Yesus datang kali yang kedua. Berkali-kali saya katakan, ya nggak usah takut. Ya sekali lagi, bicara tentang 4 pasal ini saja, dibandingkan satu pasal yang menceritakan tentang bagaimana kehancuran akan terjadi, tapi 3 pasal berikutnya, ada janji perlindungan, ada janji kelepasan, ada janji keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau masih ada yang ketakutan, itu udah kelewatan banget. Ya, walaupun memang iblis akan menggiring pikiran kita, mengintimidasi pikiran kita dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri pijakan kepada iblis untuk dia berkuasa lagi di dalam pikiran kita. Karena iblis hanya akan menebar teror, membuat kita jadi khawatir, takut, bahkan hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan itu. Tapi mari, biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, sehingga kita bisa dengan penuh harap menanti-nantikan supaya kedatangan Yesus kali kedua itu segera terjadi. Karena sekali lagi, bagi kita yang menanti-nantikannya, bagi kita yang percaya kepada Yesus, justru hari itu kita akan melihat semakin nyata perbedaan antara orang benar dan orang berdosa. Bukankah sampai hari ini kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, adakanlah perbedaan antara umatmu yang percaya kepadamu dengan yang tidak. Bahkan lebih spesifik lagi, Tuhan, adakanlah perbedaanmu antara umatmu yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Karena kan kalau kita baca dari Ibrani, ya memang Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi mari biarlah firman Tuhan terus membaharui hidup kita, membaharui paradigma kita, membaharui pola pikir kita. Karena berkali-kali selalu saya katakan, habit kita itu dibangun, dimulai dari paradigma yang benar. Dari pola pikir yang benar. Pola pikir firman Tuhan tentunya. Karena berkali-kali prinsip yang saya ajarkan adalah apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu yang akan kita katakan.
Apa yang kita katakan berulang-ulang, itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan jadi habit kita. Jadi makanya kenapa betapa pentingnya firman Tuhan itu setiap hari kita dengar, setiap hari kita renungkan, setiap hari kita lakukan, dan setiap hari kita bagikan. Dan sekali lagi kembali kepada poin kita, 4 pasal bicara tentang nubuat akhir zaman. Hanya 1 pasal Tuhan menubuatkan bagaimana tentang kehancuran bumi ini, kesukaran, kesulitan akan terjadi. Tapi 3 pasal berikutnya ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan melepaskan, bagaimana Tuhan menyelamatkan. Sehingga harusnya kita menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Yaitu kita bisa bernyanyi puji-pujian, kita bisa mengucap syukur, karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, saya akan bacakan Yesaya 27 dengan judul perikop Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah, seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia menjadikannya dan tidak dikasih oleh dia membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Nah, jadi hari ini sekali lagi kita diingatkan bagi orang-orang yang mencari perlindungannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, dia akan menjaga kita siang dan malam. Tiada kehangatan murka bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang mencari perlindungan kepadanya, yang mendapatkan damai sejahtera daripadanya. Jadi sekali lagi, kalau berbicara tentang akhir zaman, yang hari-hari ini kita tahu sudah semakin dekat, dan ada begitu banyak hal yang digenapi. Tapi sekali lagi secara khusus, kalau kita membaca 4 pasal dari kitab Nabi Yesaya, bicara tentang nubuatan akhir zaman, maka secara pribadi saya katakan, wow, ternyata seperti apa yang firman Tuhan katakan. Semua yang berasal dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera.
Tapi semua yang daripada si jahat itu menebar teror, menebar ketakutan. Jadi mari fokuskan hati kita tertuju kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, menanti-nantikan kedatangannya, bukan dengan takut dan gentar, tetapi dengan percaya, bahkan dengan penuh harap, seperti apa yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Amin. Datanglah segera Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca di hari ini, bagaimana pada waktu Tuhan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat, tapi kan terhadap siapa? Terhadap Lewiatan, ular yang meluncur, ular yang melingkar. Ia akan membunuh ular naga yang di laut itu. Tetapi bagi orang-orang yang berlindung padanya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan berjanji, Dia akan menjaga siang dan malam, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan perlindungan. Jadi sekali lagi, jangan pernah terintimidasi oleh iblis dengan rasa takut yang terus ditebar berkaitan dengan akhir zaman ini. Bagian kita adalah terus percaya, terus berharap kepada Tuhan, sembari menanti-nantikan. Walaupun sekali lagi saya selalu akan ingatkan, bukan berarti terus kita jadi pasif, nggak ngapa-ngapain, cuman duduk, nunggu. Bahkan karena saya percaya, orang yang menanti-nantikan orang yang dikasihi, itu nggak akan pasif, tapi akan selalu bersiap, selalu berjaga-jaga, bahkan selalu berdandan. Seperti kalau seorang wanita, calon mempelai, menunggu calon mempelai pria, mungkin ya sebentar-sebentar dia akan lihat wajahnya di cermin, apakah bedaknya nggak lumpuh, apa nggak luntur, apakah alisnya nggak copot sebelah, apakah lipstiknya nggak coreng-moreng. Karena dia mau pengen benar-benar waktu mempelai prianya datang, dia sudah benar-benar dalam keadaan siap. Dia akan melakukan segala sesuatunya untuk pasangannya, untuk mempelainya. Nah, begitu juga dengan kita yang sedang menanti-nantikan Kristus sebagai mempelai pria yang akan menjemput kita. Kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Dan secara khusus sekali lagi apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Seperti Paulus katakan, kalau aku masih hidup hari ini, ya kita mau bekerja menghasilkan buah, karena itu yang menyenangkan. Seperti khotbah, baik di ibadah sabat tentunya 1, 2, 3. Firman Tuhan kemarin ingatkan kita melalui Kak Acang, bagaimana kita menggembalakan yang tidak bergembala. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sembari kita menanti-nantikan Kristus datang kali yang kedua, kita mau terus melakukan, mempersiapkan diri, melakukan apa yang menyenangkan hati mempelai kita. Dan mari lakukan dengan sukacita tentunya. Bukan menunggu, menanti-nanti dengan bersungut-sungut. Karena biasanya orang kalau cuma nunggu, duduk, diam, nggak ngapa-ngapain, itu biasanya satu akan bersungut-sungut. Yang kedua akan cepat bosan, karena bingung, nggak tahu mau ngapain. Nah, mari periksa diri kita. Waktu kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan ini, kita masuk kategori yang mana nih? Yang punya gairah, ayo segera datang, tapi dia terus mempersiapkan dirinya, atau cuma berdiam, nunggu. Akhirnya bersungut, aduh lamonian, Aida, bosan. Karena seperti pepatah dunia, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Iya, kalau menunggunya cuma berdiam tanpa tahu mau ngapain. Tapi kalau kita tahu mau ngapain, contoh kalau kita
nunggu suami pulang ke rumah. Wah, suamiku suka makan ikan. Wah, dia sibuk masak ikan. Sudah selesai masak ikan. Wah, suamiku suka kalau rumah bersih. Dia bersih-bersih rumah. Wah, suamiku suka kalau kamarnya bau wangi. Wah, dia bersihin kamar. Nah, seperti itu. Tapi kalau cuma duduk di depan pintu, nungguin, aduh kapan lah ini pulang. Nah, akan berbeda. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita menunggu kedatangan Tuhan hanya dengan berdiam diri? Tapi tentu kita menunggu Tuhan sembari kita terus mengerjakan apa yang kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan yang kita nanti-nantikan. Sekali lagi, apalagi dari 4 pasal nubuatan akhir zaman ini, 3 pasalnya itu ada janji-janji perlindungan, kelepasan, dan damai sejahtera. Jadi nggak usah takut menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kerjakan saja apa yang kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga waktu akan terus berjalan dengan begitu cepat, dan tiba-tiba saja Yesus datang, dan kita berjumpa muka dengan muka. Oke, itu saja dari 4 pasal yang kita belajar tentang nubuatan akhir zaman. Pesan yang pertama adalah jangan takut, karena perbandingan dari apa yang menakutkan, dari apa yang disampaikan, apa yang akan terjadi, itu cuma 1:3, Bapak Ibu. Jadi jangan fokus dan terintimidasi dengan hal-hal yang menakutkan, tapi mari kerjakan apa yang harus kita kerjakan, supaya ada kelepasan, perlindungan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan apa yang didapat, silakan. Saya silakan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu, iman percaya kami terus bertambah-tambah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga akan melakukan perbuatan apapun yang telah Engkau firmankan di dalam firman Tuhan. Apapun yang kami ketahui, apapun yang kami bisa ya Tuhan. Untuk memperluas dan memperkenalkan kerajaan-Mu kepada orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus berkati Pak Heri ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan memberikan Pak Heri kesehatan, kekuatan dan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan terus berkati kami. Tuhan berkati istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami ya Bapa. Biarlah Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati usaha dan pekerjaan kami ya Bapak. Bapak terima kasih di pagi hari ini juga kami sepakat berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Yang dimana akan melakukan kemo yang keenam ya Bapak. Biarlah Tuhan persiapkan tubuhnya yang sehat, tubuhnya yang kuat ya Tuhan. Biarlah kemo ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan terus memulihkan tubuh Ibu Dorcas ya Bapa. Memberikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Dorcas ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami sepakat berdoa buat keluarga Ibu Dr. Mirianti, yaitu Pak Siregar dan Buyung ya Tuhan, yang mau ke Bojonegoro ya Bapak, yang akan memulai usaha bisnis ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga Pak Siregar ini ya Tuhan. Biarlah kami percaya berkat Tuhan terus melimpah atas keluarga ini ya Tuhan. Dan juga melalui keluarga ini juga Tuhan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Engkau. Banyak orang akan diberkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Siregar secara khususnya usaha Pak Buyung ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan.
Tuhan terus berkati bangsa kami, terus memberikan damai dan sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada ya Bapa. Biarlah roda pemerintahan di bangsa ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau, kota-kota sampai ke desa-desa Tuhan. Biarlah terus pemerintahan itu memajukan setiap daerah yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami, Indonesia dan pemerintahan kami yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Bapak, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami melangkah bersamamu, menikmati segala sesuatunya di dalam Engkau, dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami terus menanti-nantikan kedatangan-Mu, kami terus bekerja menghasilkan buah yang menyenangkan menyukakan hati-Mu. Melalui hidup kami, rumah tangga kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Biar seluruh aspek hidup kami berfokus pada kerajaan-Mu dan kepada hal-hal yang kekal. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, dan tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu berkawal menjagai kami, memelihara, melindungi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.